Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Amelia dengan nomor NIM 0101240183. Di sini saya alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya diberi tugas di ujian akhir semester ini, tugas untuk menjelaskan satu materi mata kuliah usul fikih. Sebelum menginjak ke materi, di sini saya akan menyepil sedikit tentang usul fikih, perbedaan usul fikih dan fikih. Perbedaan antara usul fikih ialah ilmu yang membahas kaidah dan metode dalam menggali hukum Islam dari sumbernya seperti Al-Qur'an, As-Sunnah, Qiyas, dan Ijma. Usul fikih di sini fokus pada bagaimana cara menetapkan hukum tersebut melalui Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Adapun perbedaan fikih ialah ilmu yang membahas hukum-hukum praktis dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan dalil-dalilnya. Jadi fikih di sini berfokus pada apa hukum suatu perbuatan wajib, haram, dan lain-lain. Jadi perbedaan usul fikih adalah cara menetapkan hukum atau dari teorinya. Jadi usul fikih di sini terpaku pada teori hukum-hukum, sumber hukum dari Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Sedangkan fikih ialah isi hukum yang sudah ditetapkan atau prakteknya. Jadi kalau usul fikih itu teori pada teori atau sumber dari Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Kalau fikih ialah praktek hukumnya, praktek dari usul fikih tersebut. Selanjutnya menginjak pada materi ialah dalam usul fikih sumber hukum Islam disebut atau yang disebut dalil syar'i, yaitu dasar-dasar yang dijadikan rujukan dalam menetapkan hukum. Secara umum, sumber hukum utama atau yang disepakati. Jadi sumber hukum di dalam Islam ada dua. Yang pertama sumber hukum Islam yang disepakati, yang kedua sumber hukum Islam tambahan atau yang diperselisihkan. Yang pertama, sumber hukum yang disepakati ialah sumber-sumber atau dalil-dalil yang disepakati atau muttafiq alaih. Yang pertama ada Al-Qur'an. Al-Qur'an adalah wahyu Allah yang pertama dan utama dari sumber segala hukum. Jadi Al-Qur'an bisa disebut pedoman hidup bagi umat manusia, wahyu Allah yang pertama dan yang paling utama dari sumber segala hukum. Yang kedua yaitu sunnah atau hadis. Di sini sunnah atau hadis ini perkataan atau perbuatan dan persetujuan dari Nabi Muhammad SAW. Jadi sunnah di sini adalah perkataan dari Nabi, perbuatan Nabi, dan persetujuan dari Nabi Muhammad SAW. Ketiga ialah ijma. Ijma di sini kesepakatan seluruh mujtahid atau pada suatu masa terhadap suatu hukum. Keempat yaitu qiyas atau qiyas di sini ialah analogi hukum dengan mengiaskan kasus baru dengan kasus yang ada dalam nas karena ada kesamaan ilat. Ilat di sini ialah alasan hukum tertentu. Selanjutnya yaitu sumber hukum yang tambahan atau diperselisihkan. Disebutkan bahwa sumber hukum ini ialah dalil-dalil ihtilafiyah atau muhtalaf fiha. Karena tidak semua ulama sepakat menerimanya. Yang pertama ialah istihsan atau menyampaikan kias demi kemaslahatan lebih baik atau lebih besar. Kedua ialah maslahah mursalah. Maslahah mursalah itu apa sih? Maslahah mursalah ialah pertimbangan karena adanya kemaslahatan yang tidak bertentangan dengan syariat.
ketiga ialah urf atau kebiasaan. Kebiasaan apa sih? Kebiasaan adat yang tidak bertentangan dengan syariat. Yang selanjutnya ialah istishab atau menganggap hukum sebelumnya tetap berlaku sampai ada bukti berubah. Selanjutnya yaitu syar'u man qablaha atau syariat umat terdahulu jika tidak bertentangan dan belum dihapus. Jadi syar'u man qablaha itu syariat umat terdahulu yang ada di zaman yang tidak bertentangan di zaman sekarang dan belum dihapus. Selanjutnya yaitu qaulu sahabi atau pendapat sahabat, terutama jika tidak ada yang menentang. Jadi dari sumber hukum Islam yang pertama yaitu sumber hukum Islam yang ditetapkan atau yang disepakati, dan sumber hukum Islam yang diperselisihkan atau yang tambahan. Jadi perbedaannya sumber utama atau sumber yang disepakati, semua Al-Quran seperti Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Dan sumber tambahan ini ialah diperselisihkan ulama seperti istihsan, uruf, maslahah mursalah, dan sebagainya. Kalau misalkan sumber hukum utama pasti dipakai atau sudah pasti. Jadi sumber utama yang ditetapkan atau yang disepakati sudah pasti itu dipakai. Nah, kalau sumber hukum tambahan atau yang diperselisihkan itu tergantung madhab itu tersendiri. Jadi perbedaannya sumber hukum Islam yang disepakati sudah pasti dipakai, dan sumber hukum Islam yang diperselisihkan atau yang tambahan itu tergantung terhadap madhab tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan dari pembahasan materi ini. Mohon maaf bila ada kesalahan yang kurang dalam pembahasan kali ini. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.